Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Jalan Sumatera lintas tengah di Kota Bumi Lampung Utara ambles. Arus lalu lintas kendaraan berat dialihkan. Awas. Diam. Seorang kurir narkoba bergumul dengan polisi saat akan ditangkap di Jalan Sumatera lintas timur Tulang Bawang. Mandi. Kasih ini ya. Penyelewengan minyak bersubsidi dibongkar Kementerian Perdagangan dan polisi. Puluhan ton minyak disita namun tidak ada tersangka yang ditangkap. Jalan Sumatera lintas tengah, tepatnya di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, yang ambles hingga Minggu siang belum diperbaiki. Hampir separuh badan jalan ini berlubang selebar hingga 4 meter dengan kedalaman lebih 2 meter. Jalan ambles akibat gorong-gorong di bawah jalan ambrol saat hujan lebat pada Sabtu pagi. Jalan ambles tidak melumpuhkan arus lalu lintas karena di lokasi terdapat 2 jalur. Di jalur jalan yang ambles, kendaraan besar tidak diperbolehkan melintas karena dikhawatirkan mencelakakan. Arus lalu lintas untuk kendaraan muatan berat seperti truk dan bus antar kota antar provinsi dialihkan menggunakan jalur lawan arah di sebelahnya. Kemungkinan karena memang curah hujan tinggi dan ini kan gorong-gorong banyak mobil muatan yang lebih tonase sehingga terjadi amblas. Komandan, ini tidak bisa dilalui mobil ya? Untuk sementara tidak bisa dilalui mobil, takutnya yang sebelahnya lagi karena beban berat akan ambles lagi. Jadi lalu lintas gimana? Kita alihkan untuk arus lalu lintas, kita alihkan untuk jalan untuk mobil besar mungkin akan kita alihkan ke jalan cukul 5 meter. Gimana tanggapan kita kalau jalan rusak gini, Bang? Ya, merugikan kita semua lah. Hanya hambatan lalu lintas jadi macet kan. Ngeri terjadi kecelakaan juga ya? Ya, jadi kecelakaan bahaya juga lubang itu kan. Amblesnya Jalan Sumatera lintas tengah tidak merenggut korban jiwa. Para pengendara mendesak pemerintah melalui Balai Jalan Nasional dan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung segera memperbaikinya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tak hanya di kabupaten, jalan rusak juga terjadi di Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Salah satunya Jalan Dr. Alimuddin, Kelurahan Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung. Jalan sepanjang sekitar 2 km rusak. Sepanjang jalan dipenuhi lubang besar yang menganga. Titik jalan yang rusak paling parah berada di depan perumahan Nusantara. Saat hujan, jalan tergenang air yang dapat mencelakakan pengendara. Menurut warga, kerusakan jalan kian parah sejak sekitar 3 bulan lalu. Penyebab rusaknya jalan diduga sistem drainase yang buruk. Saat hujan, genangan air di jalan tidak terbuang akibat banyak drainase mampet. Sering orang jatuh juga sering. Iya, licin gara-gara ini. Banyakan motor om yang jatuh? Iya. Nah apa nih om keluhan dari warga sendiri om? Gimana ya? Semoga ya cepet diperbaikin lah. Perbaikin ya? Iya. Ya udah lama. Sudah lama? Iya. Apa keluhan kita warga sendiri Pak De? Ya kelihatan karena ada hujan tuh ada airnya, becek itu. Berapa itu ada yang apa namanya itulah box sama Avanza. Tabrakan? Ya tabrakan. Kalau musim hujan gimana Pak De kondisinya?
Hujan ada airnya ya. Oh, menambah ini ya, bahaya ya. Iya. Meski rusak parah, setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan karena penghubung ke kawasan industri Tanjung Bintang, Lampung Selatan dan gerbang tol Lematang. Warga mendesak pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung segera memperbaiki jalan ini. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang kurir narkoba melawan petugas saat akan ditangkap di pinggir jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Sabtu sore. Tersangka yang jatuh dari motor kemudian bergumul di tanah dengan polisi saat berusaha melepaskan diri. Tersangka bernama Ferry, 24 tahun, warga Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Ia ditangkap saat akan mengantarkan sabu-sabu ke seorang pembeli atas suruhan seorang bandar. Dari penggeledahan, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu yang disimpan Ferry di dalam bungkus rokok. Kamu ambil pakai berapa? Pakai berapa? Mana bolanya? 200. Mobil siapa? Telepon sih mana? Kami berhasil melakukan 1 orang tersangka berinisial F. Kemudian barang bukti yang kami amankan 1 klip plastik jenis narkotika jenis sabu seberat 0,21 gram. Kami terapkan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman Penyergapan Ferry jadi perhatian banyak warga yang melintas di Jalan Sumatera Lintas Timur. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu bandar sabu-sabu. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang penjamret asal Kelurahan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ditangkap di tempat persembunyiannya di salah satu indekos di Sukarame, Minggu dini hari. Tersangka bernama Agi Rafinda. Ia ditangkap tanpa melawan. Dari penggeledahan di kamar Agi, polisi menyita 2 ponsel hasil menjamret. Saat diinterogasi polisi, Agi mengakui menjamret 2 ponsel di 2 TKP. Pertama, menjamret ponsel seorang dokter di depan sebuah rumah penginapan dan 1 lagi milik perempuan yang sedang dibonceng motor. Memperhatikan sasarannya bagi sasaran yang sedang main handphone dan berkendara menggunakan handphone sambil memegang handphone atau memainkan handphone, ini akan menjadi sasaran dari pelaku ini, tersangka ini. Dia tersangka ini mau mepet atau gimana? Tersangka ini langsung mepet mengambil handphone milik korban, selanjutnya dia lari. Pertama, handphone itu lagi dipakai sama orangnya di pinggir jalan, mampang gitu dia Pak, lagi dimainin HP-nya. Terus saya lihat, saya mundar-mandir selama 3 kali, dan akhirnya ya itu, saya ambil 2 di daerah dekat Pasar Tugu. Kamu tarik. Tas itu kamu tarik. Tas itu kecil. Kamu tarik. Iya, saya pegang, saya tarik. 2 ponsel motor berikut sepasang plat nomor polisi palsu yang dipakai tersangka disita. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.